Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Ghifari Hasyim sebagai moderator kelompok 3. Berikutnya langsung saja kita ke pemateri pertama. Saya akan membahas tentang pembinaan pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berisi sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha, serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Yang kedua, pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan pendapatan konsumen, sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama, dilaksanakan oleh menteri dan atau menteri teknis terkait. Yang ketiga, menteri sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen. Yang keempat, pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat kedua meliputi upaya untuk A. Terciptanya iklim usaha dan timbulnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. B. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang ketiga, C. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia atas meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen. Ayat kelima yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan peraturan pemerintah. Adanya keterlibatan pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan pasal ini didasarkan pada kepentingan yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kehadiran negara antara lain mensejahterakan rakyatnya. Amanat ini dijabarkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan garis-garis besar haluan negara serta peraturan perundang-undangan lainnya. Sehubungan dengan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya masih rendah, yang terutama disebabkan oleh pendidikan yang masih rendah. Oleh karena itu, UU PK dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, selanjutnya disingkat LPKSM, untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Berdasarkan penjelasan umum UU PK tersebut di atas, maka adanya tanggung jawab pemerintah atas pembinaan yang menyelenggarakan perlindungan konsumen. Hal ini dinyatakan juga dalam penjelasan umum UU PK bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen yang tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku, tetapi sebaliknya melalui perlindungan konsumen tersebut dapat mendorong iklim berusaha yang sehat dan lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang atau jasa yang berkualitas. Ketiga, tugas pembinaan penyelenggaraan perlindungan tersebut konsumen yang menjadi tanggung jawab pemerintah dilaksanakan oleh menteri atau menteri teknis terkait sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 tersebut. Telah dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2001 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. Dijabarkan dalam pasal 4 bahwa upaya tersebut dilakukan atas koordinasi menteri dengan menteri teknis terkait berupa yang pertama ada penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen, yang kedua ada di permasyarakatan peraturan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Yang ketiga, yakni ada peningkatan peranan BPKN dan BPSK melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga. Dan yang keempat, ada peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya, ada peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan. Dan contohnya seperti penelitian terhadap barang atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen, peningkatan kualitas barang atau jasa, peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, atau mempromosikan, mengiklankan, serta menjual barang atau jasa.
dan peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu produksi barang atau jasa seperti percantuman label dan kiasula baku. Dan berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dijabarkan dalam pasal 5 bahwa upaya tersebut dilakukan atas koordinasi menteri dengan menteri teknis terkait berupa seperti permasyarakatan, peraturan perundang-undangan, dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, dan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pengelola LP KSM melalui pendidikan, pelatihan, dan keterampilan. Dan selanjutnya, berbagai upaya yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya di samping kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen dijabarkan dalam pasal 6, bahwa upaya tersebut dilakukan oleh atas koordinasi menteri dengan menteri teknis terkait berupa seperti peningkatan kualitas aparat penyidik, pegawai negeri sipil di bidang perlindungan konsumen, dan peningkatan kualitas tenaga peneliti dan penguji barang atau jasa. Materi selanjutnya yaitu tentang pengawasan pasal 30 pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan penyelenggaraan konsumen atau UUPK, yaitu berisi tentang yang pertama, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang kedua, pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1 dilakukan oleh menteri dan menteri teknis. Yang ketiga, pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang atau jasa yang beredar di pasar. Yang keempat, apabila hasil pengawasan sebagaimana pada pasal ayat 3 ternyata menyimpan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen. Yang kelima, hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat disebarluaskan kepada masyarakat. Yang keenam, ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1, 2, dan 3 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Penjelasan pada ayat 2 yang dimaksud dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggung jawab secara teknis menurut bidang tugasnya. Pada ayat 3, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan atas barang atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian, dan survei. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktek dunia usaha. Ayat 4 dari pasal tersebut juga menentukan bahwa apabila pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat ternyata mendapatkan hal-hal yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk pengawasan yang diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2001 bahwa yang pertama, pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang atau jasa, pencantuman label dan klausa baku, serta pelayanan purna jurnal barang atau jasa. Yang kedua, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang atau jasa. Yang ketiga, hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 2 dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Yang keempat, ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh menteri atau menteri teknis terkait bersama-sama sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pasal 9 Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2001 ditentukan bahwa pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang atau jasa yang beredar di pasar. Yang kedua, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, atau survei. Yang ketiga, aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain
yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktek dunia usaha. Yang keempat, hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis. Secara konkret, pengawasan yang dilakukan pihak LPKSM ditentukan di dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001. Yang pertama, pengawasan LPKSM dilakukan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar. Yang kedua, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, dan survei. Di samping itu dapat juga didasarkan pada laporan dan pengaduan dari masyarakat, baik bersifat perseorangan maupun sekelompok. Yang ketiga, aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang jika diharuskan pemasangan label pengiklanan dan yang lainnya, perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha. Yang keempat, penelitian. Pengujian atau survei sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan terhadap barang atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan. Adapun pelaksanaannya dapat dilakukan baik sebelum atau sesudah terjadi hal-hal yang membahayakan. Yang kelima, hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan tentang kesimpulan dari kelompok kami, yaitu pasal 29 UU PK tersebut dalam penjelasan umum UU PK menentukan faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya masih rendah, yang terutama disebabkan oleh pendidikan yang masih rendah. Oleh karena itu, UU PK dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintahan dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen, upaya pemberdayaan penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang berupa mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin, sesuai dengan prinsip ekonomi. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penjelasan umum peraturan pemerintah tersebut menentukan bahwa pengawasan perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan LPKSM. Mengingat banyak tugas dan jenis barang atau jasa yang beredar di pasar serta luasnya wilayah Indonesia. Demikian pula, pembinaan pelaku usaha dan pengawasan terhadap barang atau jasa yang beredar di pasar tidak semata-mata menunjukkan untuk melindungi kepentingan konsumen, tetapi sekaligus bermanfaat bagi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan daya saing barang atau jasa di pasar global. Di samping itu, diharapkan pula tumbuhnya hubungan usaha yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.